Kali ini kita akan membuktikan teorema 10.2 yang berbunyi jika sebuah garis memotong dua sisi segitiga dan panjang ruas garis perpotongannya itu sebanding dengan panjang sisi-sisinya, maka garis tersebut sejajar dengan sisi segitiga. Di sini itu diketahui terdapat segitiga ABC di mana AX itu sebanding dengan AB. Lalu AY itu sebanding juga dengan AC. Nah, maka kita akan membuktikan bahwa BC ruas garis BC itu sejajar dengan ruas garis XY. Pertama kita misalkan terlebih dahulu. Misal ruas garis BC itu tidak sejajar dengan ruas garis XY. Nah, sehingga nanti melalui titik B ini terdapat suatu garis lagi yang memotong AC. Kita sebut saja C aksen. Pertama, ada garis melalui titik B memotong AC, yaitu garis BC aksen. Nah, lalu garis BC aksen itu sejajar sehingga BC aksen itu sejajar dengan XY. Nah, menurut teorema 10.1, jika terdapat dua garis yang sejajar, maka perbandingannya itu juga sama. Maka di sini AX itu sebanding dengan AB, lalu AY itu sebanding dengan AC aksen. Nah, ini tuh kontradiksi dengan yang diketahui. Kan yang diketahui adalah AY, ini AY itu sebanding dengan AC, bukan AY sebanding dengan AC aksen. Maka ini adalah kontradiksi. Kontradiksi dengan yang diketahui, sehingga ini mengakibatkan BC itu sejajar dengan XY. Selanjutnya kita akan membahas teorema 10.3 yang berbunyi diketahui kesesuaian antara dua segitiga, lalu jika sudut-sudut yang berkesesuaian itu kongruen, maka kesesuaian tersebut merupakan suatu kesebangunan. Nah, di sini tuh diketahui segitiga ABC itu berkesesuaian dengan segitiga XYZ. Lalu sudut A itu kongruen dengan sudut X, sudut B itu kongruen dengan sudut Y, lalu sudut C itu kongruen dengan sudut Z. Maka kita akan membuktikan segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga XYZ. Nah, di sini kita akan mencari tiga hal berikut ini, yaitu AB berkesesuaian dengan XY sama dengan BC yang berkesesuaian dengan YZ sama dengan lagi AC yang berkesesuaian dengan XZ. Nah, di sini kan terdapat sudut AX itu kongruen dengan sudut X. Nah, kita bisa menggambarnya seperti ini. Ini A, X, lalu ini B, ini C, ini Y, ini Z. Nah, di sini kan dikatakan bahwa sudut C itu kongruen dengan sudut Z. Ya kan, diketahui bahwa sudut C itu kongruen dengan sudut Z. Maka sudut Z itu kongruen dengan sudut C,
Nah, kan jika terdapat dua garis yang dipotong transversal dan jika dua sudut berhadapannya itu kongruen, maka dua garis tersebut adalah garis sejajar. Transversal AC, maka YZ itu sejajar dengan BC. Nah, menurut teorema 10.1, jika terdapat dua garis ini sejajar, maka AB berkesesuaian dengan XY dengan AC berkesesuaian dengan XZ. Nah, kita kan sudah mendapatkan AB berkesesuaian dengan XY dan AC yang berkesesuaian dengan XZ. Kita hanya membutuhkan satu ini lagi, yaitu BC yang berkesesuaian dengan YZ. Lalu kita akan membuat segitiga lagi, dimana kita akan menggunakan sudut B yang kongruen dengan sudut Y. Maka ini adalah sudut B atau sudut Y, dan ini adalah A, ini adalah C, X, dan Z. Nah, jika terdapat dua sudut sehadap yang kongruen dan dipotong oleh garis transversal BC, maka sudut Z yang kongruen dengan sudut C transversal BC, maka XZ itu sejajar dengan AC. Menurut teorema yang mengatakan jika terdapat dua garis yang dipotong transversal, lalu terdapat sepasang sudut berhadapan yang kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Nah, selanjutnya menurut teorema 10.1, maka AB ini berkesesuaian dengan XY, lalu BC itu berkesesuaian dengan YZ. Nah, kan di sini kita sudah memiliki AB yang berkesesuaian dengan XY sama dengan AC berkesesuaian dengan XZ. Nah, di sini juga terdapat AB yang berkesesuaian dengan XY itu sama dengan BC yang berkesesuaian dengan YZ. Nah, melalui sifat transitif di mana AC yang berkesesuaian dengan XZ itu sama dengan AB yang berkesesuaian dengan XZ. Nah, sedangkan AB yang berkesesuaian dengan XY itu sama dengan BC yang berkesesuaian dengan YZ. Maka kita kan sudah mendapatkan ketiga ini, sehingga segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga XYZ. Maka teorema 10.3 terbukti benar. Selanjutnya kita akan membuktikan teorema 10.4 yang berbunyi dalam suatu kesesuaian antara dua segitiga, jika dua pasang sisi bersesuaiannya sebanding dan sudut-sudut yang diapitnya kongruen, maka kesesuaian itu sebangun. Nah, di sini diketahui terdapat segitiga ABC dan segitiga XYZ, di mana sudut ACB itu kongruen dengan sudut XZY dan XZ itu sebanding dengan AC, lalu YZ itu sama dengan YZ yang yang sebanding dengan BC. Lalu kita akan membuktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga
X, Y, Z. Ini kita akan menggambarkan segitiganya. Ini adalah C atau Z. Dan ini A, B, X, Z. Nah, di sini kita tidak bisa membuktikan secara langsung, maka kita akan membuktikan secara tidak langsung. Kita andaikan misal segitiga ABC itu tidak kongruen dengan segitiga X, Y, Z. Nah, di sini kita akan memerlukan bantuan segitiga ketiga. Di sini kita akan mengganti ini menjadi segitiga ECF, di mana CE itu sama dengan mohon maaf, ini bukan segitiga ECF tapi EZ. Iya, segitiga ECF, mohon maaf ya. Dimana CE itu sama dengan XZ, lalu CF itu sama dengan YZ. Maka segitiga CEF itu akan kongruen dengan segitiga ZXYZ, dikarenakan sisi sudut sisi, dimana CE sama dengan XZ dan CF sama dengan YZ, dan sudut C itu sama dengan atau kongruen dengan sudut Z. Nah, selanjutnya dikarenakan akan diketahui bahwa XZ sebanding dengan AC sama dengan YZ itu sebanding dengan BC. Nah, maka EF itu sejajar dengan AB, dikarenakan jika kedua ini berkesesuaian maka garis ini tuh sejajar. Nah, selanjutnya dikarenakan EF yang sejajar dengan AB, maka segitiga CEF itu kongruen dengan segitiga ABC. Nah, melalui sifat transitif di mana segitiga XYZ itu sama dengan kongruen dengan segitiga CEF dan segitiga CEF itu kongruen dengan segitiga ABC, maka segitiga XYZ itu kongruen dengan segitiga ABC, sehingga teorema 10.4 ini terbukti benar.